Assalamualaikum sahabat Seribu Kisah. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia. Semoga kisah ini menjadi cermin kehidupan kita semua. Di balik tumpukan sampah dan dinginnya pagi, seorang gadis remaja pemulung melangkah dengan kaki telanjang, menahan lapar dan dingin, mencari harapan di antara dunia yang sering menutup mata pada derita orang kecil. Tiba-tiba, di tengah kehancuran dan keputusasaan, ia menemukan seekor anak elang yang sekarat, terbuang seperti sampah, tubuhnya berlumur darah dan bulunya kusut. Tangan kecil itu bergetar, namun ia memilih menyelamatkan. Padahal, siapa peduli pada mereka berdua? Tak ada yang tahu. Keputusannya pagi itu akan mengubah segalanya. Keajaiban, pengkhianatan, dan balasan menanti di ujung cerita. Dan semua bermula dari satu pilihan sederhana di tengah tragedi. Apakah dunia akan berubah atau justru menelan mereka hidup-hidup? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah sudut kota yang selalu terbangun lebih dulu dari matahari, langkah kaki Sari menjejak tanah becek di pinggiran tempat pembuangan sampah. Gadis remaja itu berjalan pelan, bahunya memanggul karung lusuh yang setia menemani setiap hari, matanya mengamati setiap sudut, mencari botol plastik atau kardus yang bisa ia jual. Pagi masih pekat, kabut tipis menggantung di antara bau busuk dan suara burung camar yang berlomba dengan suara motor dari kejauhan. Setiap pagi, Sari selalu berharap bisa membawa pulang sedikit uang, meski hanya untuk membeli segenggam beras dan obat bagi ibunya yang sakit. Usianya baru 15 tahun, tetapi gurat wajahnya sudah penuh garis lelah. Di sepanjang jalur sampah itu, hidup berjalan tanpa belas kasihan. Tak ada tawa, tak ada pelukan, hanya tatapan sinis dan sapaan dingin dari mereka yang merasa lebih beruntung. Pagi itu, Sari melangkah lebih dalam ke area yang biasanya ia hindari. Di balik tumpukan kardus basah, tiba-tiba ia mendengar suara lirih. Bukan suara kucing. Bukan juga tikus. Ia berhenti, menahan napas. Suara itu terdengar lagi, lebih lemah, seperti memanggil seseorang yang hampir putus asa. Perlahan, ia jongkok, menyibak kardus dan plastik yang menutupi sumber suara. Di sana, tergeletak seekor anak elang. Tubuhnya kotor, bulunya basah, satu sayapnya berdarah. Mata kecilnya menatap Sari dengan pilu, seperti tahu bahwa dunia telah menolaknya. Sari menahan napas. Tangan kecilnya gemetar ketika menyentuh tubuh elang itu. Ia tak pernah membayangkan akan menemukan makhluk seindah itu di tengah kehancuran. Sejenak, Sari bimbang. Pikirannya melayang pada ibunya di rumah, pada perutnya yang belum terisi sejak kemarin, pada ancaman warga yang kerap menuduh dirinya pembawa sial. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya tak bisa pergi begitu saja. Ia peluk anak elang itu dengan hati-hati, lalu menyelipkannya ke dalam jaket tipis yang ia kenakan. Beberapa warga melintas, menatapnya aneh. Seorang lelaki paruh baya berbisik pada temannya. Anak itu lagi-lagi bawa binatang aneh. Jangan-jangan benar dia pelihara setan. Sari pura-pura tidak mendengar. Ia berjalan cepat, berharap tak ada yang mengikuti atau mengusirnya lagi. Di sepanjang jalan pulang, elang kecil itu meringkuk di dadanya. Tubuhnya lemah tapi matanya masih menyalakan harapan. Sari tahu, sejak detik itu hidupnya akan berubah. Tapi ia belum tahu, apakah keajaiban atau bencana yang akan menantinya. Di rumah reot yang berdinding anyaman bambu, Sari segera mengambil kain bersih, membersihkan luka anak elang dengan air hangat yang ia sisakan dari malam tadi. Ibunya terbangun, menatap Sari dan makhluk kecil di pelukannya. "Dari mana kau dapat burung itu, Nak?" Sari menjawab pelan. "Aku menemukannya di tempat sampah, Bu. Dia sakit. Aku nggak tega kalau harus membiarkan dia mati di sana." Ibunya menghela napas panjang, menahan cemas sekaligus iba. Sari tahu, apapun risikonya, ia tak mungkin menyerah begitu saja. Ia yakin, di balik semua ketidakadilan yang menimpanya, masih ada secuil cinta dan keajaiban yang patut diperjuangkan. Malam turun dengan pelan.
Sari duduk di samping elang kecil yang kini tidur di pojok tikar, membisikkan doa agar besok ada harapan baru. Di luar, suara angin membawa kabar bahwa malam ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang belum pernah terbayangkan. Mentari pagi belum sepenuhnya naik, tetapi suara gaduh sudah merambat dari ujung kampung ke lorong-lorong sempit tempat Sari tinggal. Aroma kayu basah dan asap tungku menyatu dengan sisa bau sampah, menandai pagi yang biasa bagi warga, tapi luar biasa bagi Sari. Ia terbangun sebelum ayam berkokok. Tubuhnya masih letih namun matanya terbuka lebar, menatap anak elang yang meringkuk lemah di atas kain bekas. Elang kecil itu menggeliat pelan, mencoba mengepakkan sayap yang masih berbalut luka. Sari mengelus kepalanya, membisikkan semangat seolah bicara pada adik sendiri. Di dapur kecil, ibunya batu pelan, berusaha bangun meski tubuhnya terasa berat. Sari buru-buru menyiapkan air panas, memotong series roti kering, dan menyuapkan sesuap bubur sisa semalam kepada ibunya. "Mak, maaf ya, hari ini mungkin sarapan cuma ini," bisik Sari, menahan perih di hati. Ibunya tersenyum lemah. "Tidak apa-apa, Nak. Selama kita masih bisa bersyukur, Allah pasti cukupkan rejeki kita." Kata-kata ibunya menguatkan Sari, walau ia tahu, setiap hari adalah perjuangan tanpa jaminan apa-apa. Hari itu, Sari memutuskan tidak keluar memulung seperti biasa. Ia ingin memastikan elang kecil itu cukup kuat untuk bertahan. Dari sisa nasi, Sari mengambil beberapa butir, mencampurnya dengan air hangat, lalu menyuapkannya perlahan ke mulut anak elang. Pada awalnya, burung itu menolak, tapi setelah beberapa kali dipaksa lembut, ia akhirnya mulai makan sedikit demi sedikit. Pagi itu berlalu pelan. Sari duduk di tikar usang, memandangi makhluk mungil di sampingnya, merasakan kehangatan yang selama ini nyaris hilang dari rumah mereka. Di luar, suara anak-anak bermain bola di tanah lapang, kadang terdengar riuh cekikikan, kadang diselingi teriakan saling ejek. Sari menatap keluar jendela, merasakan kerinduan pada hari-hari yang lebih mudah, sebelum ayahnya meninggal, sebelum ibunya sakit, sebelum hidup jadi sesulit ini. Beberapa jam berlalu, tiba-tiba suara langkah kaki ramai mendekat ke rumahnya. Sari terkejut, buru-buru menyembunyikan anak elang di bawah selimut tipis. Suara pintu diketuk keras. "Sari, Sari, keluar kau." Suara itu keras, diikuti suara-suara lain, mayoritas perempuan dan laki-laki dewasa. Sari menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Ibunya mencoba bangun, namun Sari menahan. "Biar aku saja, Mak." Ia membuka pintu, menemukan 5 orang warga kampung berdiri di depan rumah. Di antara mereka ada Bu Enok, istri kepala RT yang terkenal galak dan suka mengatur urusan orang lain. "Ada apa ya, Bu?" Suara Sari pelan, tapi tegas. Bu Enok melotot. "Anak, kau dari kemarin pulang bawa sesuatu, kan? Warga lihat kau sembunyi-sembunyi. Jangan-jangan kau bawa barang haram. Jangan-jangan, benar kata orang, kau pelihara binatang aneh buat pesugihan." Warga lain menyambung. "Aku dengar kemarin ada ayam yang mati mendadak. Katanya di dekat rumahmu. Jangan-jangan gara-gara kau dan binatang peliharaanmu itu." Sari menahan air mata, tapi ia tidak ingin tampak lemah. "Maaf, Bu. Saya cuma menolong burung elang yang terluka. Bukan buat pesugihan, bukan buat bawa sial. Saya cuma nggak tega, Bu." Bu Enok mencibir. "Siapa yang percaya? Kampung ini sudah lama sial sejak kau tinggal di sini. Kadang aku kasihan sama ibumu, tapi kalau kau terus begini, bisa-bisa satu kampung kena getahnya. Jangan sampai warga marah dan usir kalian." Kata-kata itu menampar Sari keras-keras, tapi ia menahan amarah dan malu yang menggelora di dada. Seorang laki-laki muda di belakang Bu Enok menimpali. "Tunjukkan saja binatang itu. Kalau benar burung elang, kenapa harus disembunyiin? Siapa tahu kau bawa makhluk setan." Sari gemetar. Ia tahu jika ia tak menunjukkan, warga akan makin curiga. Ia masuk ke dalam, mengambil anak elang yang bersembunyi di bawah selimut, lalu membawanya ke depan pintu.
Elang kecil itu tampak sangat lemah. Bulunya masih kusut. Mata kecilnya menatap ketakutan. Warga serempak mundur setapak. Ada yang menahan nafas. Ada yang langsung berbisik. Astagfirullah. Beneran burung elang. Namun Bu Enok tidak luluh. Lihat. Itu pasti burung kutukan. Elang di kampung ini nggak pernah ada. Kok bisa tiba-tiba ada di rumahmu? Jangan main-main. Sari, kalau terjadi apa-apa di kampung, kau dan ibumu tanggung sendiri. Sari menunduk. Hatinya remuk. Ia ingin berteriak, ingin marah, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa memeluk anak elang erat-erat, menahan tangis agar tidak pecah di depan orang-orang yang tak pernah peduli padanya. Warga akhirnya pergi, meninggalkan ancaman dan tatapan curiga yang menyesakan. Sari menutup pintu, duduk lemas di samping ibunya. Elang kecil itu seolah mengerti. Ia menyentuh pipi Sari dengan paruhnya, membuat Sari menangis dalam diam. Sepanjang hari, Sari menjaga elang kecil dengan hati-hati. Ia membersihkan luka di sayap burung itu, menyiapkan air hangat, dan terus berbicara lembut agar si kecil merasa aman. Sore menjelang, Sari mencoba mengajari elang itu makan serangga kecil yang ia tangkap dari halaman belakang. Elang itu mulai menunjukkan semangat, meski tubuhnya masih lemah. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar rumah. Sari, cepat keluar. Ada yang mau kau lihat. Sari keluar, menemukan anak-anak kampung mengerubungi sesuatu di lapangan. Ia mendekat, lalu tertegun. Seekor ayam kampung mati, tergeletak dengan bulu acak-acakan. Salah satu anak menunjuk ke arah rumah Sari. Pasti gara-gara burung elang Sari. Dari kemarin dia pelihara burung aneh. Ayam pada mati. Beberapa orang dewasa mulai berdatangan. Suasana memanas. Fitnah mulai menyebar tanpa kendali. Sari mencoba membela diri. Bukan. Burung elangku nggak keluar rumah. Dari tadi di dalam. Tapi suara Sari tenggelam oleh teriakan warga. Jangan-jangan dia pakai ilmu hitam. Kalau sampai kampung ini kena sial, kita usir mereka. Ibunya keluar, berusaha menenangkan. Tolong, jangan salah paham. Anak saya cuma menolong binatang terluka. Namun fitnah sudah keburu menyebar. Seseorang melempar batu ke arah rumah Sari. Sebagian anak-anak berlari sambil menyoraki nama Sari dengan hinaan. Malam itu, Sari menangis dalam diam. Elang kecil itu menatapnya, seolah ikut merasakan kesakitan yang sama. Di luar, suara angin malam membawa bisikan ancaman dan ketidakadilan yang kian pekat. Esok harinya, Sari memutuskan pergi ke pasar, berusaha mencari sisa makanan atau sayur busuk yang bisa ia bawa pulang. Ia membawa karung lusuh di punggung. Elang kecil ia sembunyikan dalam jaket. Di pasar, ia bertemu dengan ibu-ibu penjual sayur yang biasanya baik padanya. Sari, kau kenapa murung? Apa burung itu masih hidup? Sari mengangguk. Masih, Bu. Tapi warga kampung marah. Mereka pikir aku bawa sial. Ibu penjual sayur itu menghela napas. Sabar ya, Nak. Kadang orang dewasa lebih bodoh dari anak kecil. Asalkan kau tidak berbuat jahat, Allah pasti bantu. Sari merasa sedikit lega, namun di sudut pasar, ia melihat Bu Enok berbicara dengan beberapa lelaki. Mereka menatap ke arahnya, lalu membisikkan sesuatu yang tak terdengar. Sari tahu, fitnah itu belum berakhir. Ia pulang ke rumah dengan hati berat, membawa sisa sayur dan sepotong tempe basi yang diberikan ibu penjual sayur. Di jalan, beberapa anak-anak mengejeknya. Sari pelihara setan. Awas, nanti rumahnya kebakar. Sari hanya diam, menahan air mata dan rasa malu yang makin hari makin dalam. Di rumah, ibunya sudah menunggu. Sari, kamu harus kuat. Kadang ujian besar diberikan pada orang yang hatinya juga besar. Malam kembali datang, angin bertiup kencang, suara elang kecil makin sering mengerang dalam tidur. Sari mengusap kepala burung itu, memeluknya erat-erat, dan membisikkan doa, semoga esok ada keajaiban kecil yang bisa menyembuhkan semua luka.
Namun di luar sana, fitnah dan ketidakadilan masih menunggu waktu untuk membakar segalanya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Langit mendung, sesekali kilat menyambar di kejauhan, angin menerpa dinding bambu rumah Sari yang tipis dan rapuh. Sari duduk memeluk lutut di sudut tikar, menatap elang kecil yang terlelap di atas kain bekas. Suara napas burung itu pelan dan berat, kadang tubuhnya menggigil, seolah menahan nyeri yang tak terucap. Ibunya sudah tertidur, napasnya terengah oleh batuk yang belum juga sembuh. Sari tidak bisa memejamkan mata. Bayangan fitnah warga, ancaman, dan ejekan anak-anak kampung terus terputar di kepalanya. Ia mengelus pelan kepala anak elang, membisikkan doa yang selama ini jadi pegangan satu-satunya. Ya Allah, kalau memang makhluk ini masih kau takdirkan hidup, tolong selamatkan dia. Aku nggak tahu harus bagaimana, tapi aku nggak sanggup lagi lihat makhluk tak berdosa disakiti hanya karena prasangka. Di luar, angin makin kencang. Ranting pohon bambu di samping rumah bergesekan dengan suara berderak, menambah ketegangan malam itu. Sari berdiri, mengambil selembar kain tipis, lalu menutupkan ketubuh elang kecil agar ia tidak kedinginan. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari luar rumah. Semula samar, lalu makin jelas. Seperti suara burung besar yang memanggil dari kejauhan, bercampur dengan suara anjing menggonggong. Sari menahan napas, menempelkan telinga ke dinding. Tak ada apa-apa, hanya angin malam yang semakin liar. Tapi firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk sedang mendekat. Pagi datang perlahan. Mentari hanya muncul sebentar di balik awan kelabu. Sari terbangun dengan mata sembab. Tubuhnya lelah karena tak tidur semalaman. Ia melihat elang kecil sudah membuka mata, tampak sedikit lebih segar. Sari tersenyum tipis. Selamat pagi, kamu kuat ya? Sabar, hari ini kita coba makan lagi. Ia mencari sisa nasi, menyiapkan air hangat, lalu menyuapkan perlahan ke mulut anak elang. Kali ini burung itu tampak lebih mudah menerima. Sari merasa harapan kecil tumbuh di hatinya. Tiba-tiba, suara gaduh lagi terdengar dari luar. Beberapa anak-anak berlari ke arah rumahnya, berteriak kencang. Sari! Keluar, cepat, ada yang aneh di lapangan. Sari meletakkan elang di atas kain, lalu keluar dengan perasaan cemas. Di lapangan dekat sungai kecil, warga sudah berkumpul. Seorang lelaki tua, Pak Suman, menunjuk ke tengah lapangan. Lihat, ada apa di sana? Semua menoleh, dan di tengah rerumputan basah, seekor burung elang besar bertengger di dahan pohon rendah. Tubuhnya gagah, bulu coklat keemasan, matanya tajam menyapu kerumunan. Beberapa orang ketakutan. Jangan-jangan itu induknya. Siapa yang bawa makhluk itu ke kampung? Bu Enok mendekat ke Sari, menuding tajam. Ini semua gara-gara kamu. Sejak ada burung peliharaanmu, kampung jadi kacau, hewan-hewan aneh datang, sekarang elang besar masuk kampung. Sari menunduk. Tubuhnya gemetar. Ia ingin membela diri, tapi suara-suara keras membungkam keberaniannya. Usir dia. Usir Sari. Nanti kampung kita diserang burung-burung besar. Suasana kacau. Beberapa anak-anak menangis ketakutan, ibu-ibu menutup pintu rumah, lelaki-lelaki muda memegang tongkat dan batu, siap mengusir elang besar itu. Elang dewasa di atas pohon menatap Sari lama sekali, lalu tiba-tiba mengeluarkan suara nyaring, melayang turun ke sungai, lalu menghilang di balik semak. Semua terdiam, suasana jadi ganjil. Beberapa saat kemudian, burung elang kecil di rumah Sari tiba-tiba mengeluarkan suara, seolah memanggil sesuatu. Sari berlari pulang, menemukan anak elang itu kini berdiri lebih tegak, matanya berbinar. Ibunya terkejut melihat perubahan itu. Subhanallah. Burung itu tiba-tiba kuat. Sari, mungkin memang benar ada maksud Allah. Sari memeluk ibunya. Air matanya jatuh. Aku nggak tahu, Mak. Tapi aku cuma ingin menolong. Aku nggak ingin bikin masalah. Hari-hari berikutnya, perubahan aneh mulai terasa di kampung.
Sawah yang selama ini kekeringan tiba-tiba mengalir air jernih dari sungai kecil. Sumur-sumur yang sempat surut, kini penuh lagi. Beberapa warga yang tadinya sakit, mulai membaik tanpa sebab yang jelas. Namun di sisi lain, fitnah tak juga surut. Ada saja yang menuduh Sari dan elang kecil itu membawa ilmu hitam. Suatu malam, rumah Sari dilempari batu oleh orang tak dikenal. Sari hanya bisa memeluk ibunya, menahan tangis. Elang kecil itu duduk di dekat pintu, mengepakkan sayapnya dengan lemah, seolah berusaha menjaga keluarga kecil itu. Keesokan paginya, Pak Suman diam-diam mendatangi rumah Sari. Lelaki tua itu berdiri di depan pintu, menatap Sari dan elang kecil di pelukannya. "Nak, boleh aku lihat burung itu?" Sari ragu, tapi ia mengulurkan elang kecil itu ke tangan Pak Suman. Pak Suman memeriksa dengan teliti, matanya menyipit penuh rasa ingin tahu. "Aku pernah lihat burung begini waktu muda dulu, waktu aku tersesat di hutan besar. Elang jenis ini langka, dulu dipercaya membawa pertanda. Kadang pertanda baik, kadang bencana, tergantung hati orang-orang di sekitarnya." Sari tertegun. Lalu, kalau orang-orang di sini penuh prasangka, apakah elang ini akan bawa sial, Pak? Pak Suman tersenyum samar. "Bukan burungnya yang membawa sial, tapi hati manusianya sendiri. Kalau kita sabar dan ikhlas, insya Allah semua akan baik. Jangan takut. Nak, terus jaga elang ini, rawat dengan kasih. Jangan dengarkan fitnah. Kadang, keajaiban datang justru saat kita terpojok dan sendirian." Kata-kata itu seperti embun di padang gersang. Sari merasa ada harapan, meski kecil, untuk tetap bertahan. Seminggu berlalu. Elang kecil semakin pulih, bulunya makin bersih dan matanya makin terang. Sari semakin dekat dengan burung itu, ia bahkan mengajarinya makan sendiri dan mengepak sayap di depan rumah. Setiap pagi, Sari mengajak elang kecil melihat mentari di tepian sungai, bicara pada makhluk itu seolah berbagi rahasia dunia. Namun fitnah warga makin keras. Pada malam kedua setelah kunjungan Pak Suman, beberapa orang dewasa berkumpul di balai desa. Mereka membicarakan Sari dengan nada tinggi, menuntut agar kepala kampung mengambil tindakan. Kalau dibiarkan, anak dan ibunya bisa bawa sial ke seluruh desa. Siapa tahu burung itu benar-benar jadi perantara setan. Kepala kampung hanya menghela napas, belum mengambil keputusan. Sari mendengar semua bisik-bisik itu, ia tahu ujian belum selesai. Malam itu, Sari duduk lama di depan rumah, memandangi bintang di langit, memeluk elang kecil yang kini tidur tenang di pangkuannya. Angin malam membawa suara sunyi, tapi juga bisikan harapan. Sari tahu, selama ia menjaga cinta dan kejujuran, selalu ada peluang keajaiban datang bahkan dari hati yang paling luka. Dan di kejauhan, seekor elang dewasa kembali melayang di langit, mengawasi rumah kecil itu dari jauh, seolah menanti saatnya untuk turun membawa pesan besar bagi kampung yang belum belajar percaya pada kebaikan. Pagi itu langit belum sepenuhnya cerah, tetapi hawa panas sudah terasa menekan kampung kecil di tepi kota. Suara ayam jantan bercampur dengan teriakan ibu-ibu yang menimba air di sumur, menandai awal hari yang seolah biasa. Padahal, sejak Sari membawa pulang anak elang, tidak ada lagi pagi yang benar-benar biasa. Sepanjang malam sebelumnya, Sari tidak bisa tidur nyenyak. Ia terbangun berkali-kali oleh suara kaki berlari-lari di luar, lalu suara bisik-bisik, kadang batu kecil dilempar ke atap rumahnya. Setiap kali itu terjadi, elang kecil di sampingnya menggeliat gelisah, kadang mengeluh dengan suara lirih. Pagi itu Sari bangun lebih awal, merapikan tikar, membersihkan sisa abu tungku, lalu memeriksa anak elang yang kini bulunya mulai mengering, sayapnya tak lagi terlalu kaku. Sari mengangkat burung itu dengan penuh kasih, menyuapkan sisa nasi yang sudah dilarutkan air hangat. Ibunya menatap Sari dengan cemas. "Nak, kamu yakin tidak apa-apa terus merawat burung itu? Aku dengar warga makin marah. Ada yang mau lapor kepala desa." Sari tersenyum lemah. "Aku nggak sanggup buang dia, Mak. Dia nggak punya siapa-siapa selain kita. Aku janji, selama dia masih di sini, aku rawat sebaik mungkin."
Ibunya mengangguk pasrah. Matanya menahan air yang hampir tumpah. Di luar, suasana sudah ramai. Kelompok laki-laki dewasa berjalan dari rumah ke rumah, berbicara dalam nada tegang. Bu Enok, yang selalu memimpin gosip, kini berdiri di tengah jalan dengan suara lantang. Sudah cukup sabar kita. Gara-gara satu anak, kampung kita jadi sasaran bencana. Aku dengar kemarin sawah hampir terbakar. Terus ayam-ayam mati, air sumur sempat keruh. Ini bukan kebetulan. Burung itu sumbernya. Anak-anak berkumpul di sudut. Sebagian penasaran, sebagian ikut mengejek Sari yang keluar menuju sungai kecil untuk mencuci beras. Lihat, itu Sari. Hati-hati, nanti kamu ketularan sial. Teriak seorang anak lelaki, diikuti tawa teman-temannya. Sari hanya menunduk, menahan perasaan. Ia tidak ingin membalas. Tahu bahwa marah hanya akan membuat segalanya makin buruk. Ia menimba air, mencuci beras dengan pelan. Sesekali menoleh ke rumah memastikan elang kecil tidak diculik atau disakiti siapapun. Menjelang siang, kepala desa akhirnya memanggil Sari dan ibunya ke balai desa. Warga berkerumun di luar, menunggu dengan wajah penuh kecurigaan dan emosi. Di ruangan kecil itu, kepala desa duduk di depan meja kayu lapuk. Diapit beberapa tokoh masyarakat dan Bu Enok yang berdiri dengan tangan di pinggang. Sari, warga resah. Mereka ingin tahu, benar tidak burung itu membawa malapetaka? Tanya kepala desa, suaranya berusaha tenang tapi penuh tekanan. Sari menggenggam erat tangan ibunya, mencoba bicara dengan suara pelan. Pak, saya cuma menolong burung yang sakit. Saya nggak punya niat buruk. Saya tahu kampung ini sedang banyak musibah, tapi saya yakin itu bukan karena saya atau burung elang ini. Bu Enok mendengus. Jangan pura-pura polos. Dulu juga kamu sering aneh. Siapa tahu kau belajar sesuatu dari orang tuamu yang sudah meninggal itu. Ibu Sari menahan napas. Matanya berkaca-kaca. Kepala desa memandang Sari dalam-dalam. Begini. Nak, warga sudah sepakat, burung itu harus dilepas ke hutan atau, ya, kalau perlu dibuang saja. Demi kebaikan bersama. Sari menggigit bibir. Air matanya mengalir. Pak, boleh saya bicara? Boleh saya rawat burung ini sebentar lagi, sampai dia benar-benar sehat? Setelah itu, saya janji akan melepasnya sendiri. Beberapa warga bersorak tidak setuju, tapi kepala desa mengangkat tangan, memberi waktu Sari untuk bicara. Baiklah, aku beri waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari tidak ada perubahan, burung itu harus pergi. Setuju? Kepala desa menatap warga. Warga setuju dengan sorak-sorai. Sari mengangguk lemah, lalu pulang dengan langkah gontai, hatinya berat, merasa dunia tak pernah memberinya ruang untuk bernapas bebas. 3 hari berikutnya adalah ujian berat bagi Sari. Setiap malam ia tidak tidur, menjaga anak elang yang mulai belajar mengepak sayap. Setiap pagi ia keluar mencari serangga kecil, potongan ikan, atau nasi sisa yang ia kumpulkan dari pasar dan rumah tetangga baik hati yang diam-diam membantunya. Malam-malam, suara burung besar kadang terdengar dari langit. Beberapa warga semakin ketakutan. Sebagian berbisik. Jangan-jangan memang ada kekuatan gaib yang jaga rumah Sari. Tapi anehnya, selama 3 hari itu, kampung mulai berubah. Sawah makin subur, air sumur makin jernih, ayam-ayam tidak lagi mati. Beberapa warga yang tadinya sakit, mendadak sehat dan bisa bekerja lagi. Ibu penjual sayur di pasar mendatangi Sari. Nak, terus rawat burung itu. Aku percaya, kebaikanmu akan diganjar kebaikan juga. Allah nggak tidur. Di rumah, elang kecil makin kuat. Pada hari ketiga, Sari mengajak burung itu ke pinggir hutan, menatapnya lama, berbisik. Kalau kau harus pergi, terbanglah sejauh yang kau mau. Tapi kalau kau mau kembali, rumah ini selalu terbuka. Elang kecil mengepak sayapnya, naik ke pundak Sari, lalu melompat turun ke tanah. Matanya menatap Sari dengan pandangan seolah mengerti. Sari menahan air mata. Pergilah, terbanglah. Tiba-tiba,
Suara keras terdengar di belakang. Warga berkerumun. Bu Enok berdiri paling depan. Lepaskan sekarang juga. Sari menoleh. Hatinya berdegup. Ia mengelus kepala elang, lalu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Aku ikhlas. Aku relakan. Asal kau selamat. Elang kecil mengepakkan sayap, tiba-tiba terbang melingkar di atas kepala Sari. Makin lama makin tinggi. Semua warga terdiam, menatap langit. Di kejauhan, seekor elang dewasa muncul dari balik awan, lalu terbang mendekat, menyambut anak elang itu. Dua burung elang berputar-putar di langit. Suara mereka menggema, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Warga terpana, sebagian mulai menangis, sebagian berbisik. Astagfirullah, benar-benar keajaiban. Elang kecil dan induknya terbang tinggi ke langit biru, lalu menghilang di balik awan. Sari menangis, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan haru dan bahagia. Ia tahu, keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk besar, kadang hanya lewat keberanian merawat yang lemah, walau harus melawan seluruh dunia. Tapi kisah Sari dan burung elang belum benar-benar selesai. Justru saat keheningan kembali melanda kampung, sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di ujung hari-hari berikutnya. Malam hari itu turun lebih sunyi dari biasanya. Di balik keheningan kampung, Sari duduk sendirian di depan rumah, memandangi langit yang kini kosong tanpa satupun bayangan burung elang. Suara malam hanya berisi riuh jangkrik dan desir angin. Di dada Sari, masih tersisa getar haru dari perpisahan yang barusan terjadi. Ia memeluk lututnya, menunduk, air matanya menetes pelan di atas tanah yang dingin. Ibunya keluar pelan, duduk di samping Sari, memegang bahu putrinya dengan lembut. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Nak, kadang yang kita rawat memang harus pergi, supaya dia bisa hidup dan menemukan dunianya sendiri, bisik ibunya. Sari mengangguk, menahan isak. Tapi, Mak, rasanya aku kehilangan teman. Dia satu-satunya yang ngerti perasaanku. Kalau dia kembali, aku janji gak akan menahan, cuma pengen lihat dia bahagia. Malam itu mereka bicara lama. Sari akhirnya terlelap, memimpikan burung elang kecil yang terbang bebas bersama induknya di antara awan. Hari-hari berlalu, kehidupan di kampung perlahan kembali seperti semula. Warga yang dulu penuh curiga mulai beraktivitas seperti biasa. Sawah kembali menghijau, air sungai jernih, ayam-ayam sehat, bahkan anak-anak kembali bermain bola di lapangan. Namun, meski keajaiban sudah nyata di depan mata, sisa fitnah dan prasangka ternyata masih mengendap di hati sebagian warga. Pada suatu pagi, Sari berjalan ke pasar membawa beberapa botol plastik bekas yang ia kumpulkan dari pinggir jalan. Pagi itu terasa cerah, tapi di sudut-sudut pasar, bisik-bisik masih terdengar tiap kali Sari lewat. Itu dia, anak yang pelihara elang kutukan. Hati-hati, siapa tahu nanti dia bawa malapetaka lagi. Sari pura-pura tidak dengar. Ia menukar botol-botol itu dengan uang receh, membeli sedikit sayur dan sebungkus nasi untuk ibunya. Ketika berjalan pulang, ia bertemu Pak Suman, lelaki tua yang dulu menasehatinya. Pak Suman tersenyum ramah. Sari, sudah sehat kamu? Ibumu gimana? Alhamdulillah, Pak. Ibu sudah bisa masak lagi. Aku juga nggak lagi takut, asalkan aku jujur dan berusaha baik. Pak Suman menepuk bahu Sari. Kamu kuat. Nak, aku pernah hidup dalam fitnah juga, tapi aku tahu, kebaikan pasti menang di akhir. Kamu jangan lelah. Ya. Sari mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Makasih, Pak. Kalau nanti ketemu elang itu lagi, aku akan bilang terima kasih juga. Keesokan harinya, hal aneh terjadi. Saat Sari dan ibunya menjemur pakaian di halaman belakang, seekor burung kecil tiba-tiba hinggap di pagar bambu. Burung itu membawa sehelai bulu putih keemasan di paruhnya. Sari terpana, itu bulu anak elang yang dulu ia rawat. Burung kecil itu menjatuhkan bulu ke kaki Sari, lalu terbang lagi, meninggalkan jejak harapan di hati gadis remaja itu. Sari memungut bulu tersebut, mengelusnya,
lalu menyimpannya di kotak kayu kecil di pojok kamar. Sejak hari itu, bulu putih keemasan itu menjadi semacam jimat bagi Sari. Ia percaya, elang kecilnya baik-baik saja, dan masih mengingatnya meski sudah terbang jauh. Sari lebih rajin membantu ibu, menimba air, menyapu halaman, mengumpulkan sampah di pinggir kampung, dan membantu anak-anak kecil belajar membaca setiap sore di beranda rumahnya. Musim pun berganti, dari hujan ke kemarau, dari kemarau kembali ke hujan. Sari kini lebih dikenal sebagai anak yang baik dan rajin, meski masih ada saja orang-orang yang tidak suka atau diam-diam mencibir. Namun, pada suatu malam, fitnah lama kembali memanas. Seorang warga, Pak Udin, kehilangan kambing peliharaannya. Kambing itu ditemukan mati dengan luka bekas gigitan besar di pinggir hutan. Tanpa pikir panjang, beberapa warga menuduh, pasti ada binatang buas. Jangan-jangan burung elang yang dulu pernah dipelihara Sari. Malam itu warga berkumpul di balai desa, membawa obor dan bambu, menuntut kepala desa bertindak. Sari dan ibunya dipanggil lagi. Di depan puluhan warga yang marah, Bu Enok bicara lantang. Lihat, baru saja burung itu pergi, sudah ada kejadian aneh lagi. Siapa yang jamin itu bukan kiriman dari Sari? Sari menunduk, menahan air mata. Kepala desa berusaha menenangkan. Ini tidak adil, Bu Enok. Kita tidak punya bukti apa-apa. Namun Bu Enok dan beberapa warga makin keras. Kalau bukan burungnya, mungkin Sari yang bawa sial. Sudah saatnya dia pergi dari kampung ini. Ibunya menangis, memohon. Tolong, kami cuma mau hidup tenang. Kami nggak pernah sakiti siapapun. Di tengah keributan itu, Pak Suman maju ke depan, bersuara lantang. Coba kalian pikir, apa salah satu anak yatim piatu yang cuma ingin berbuat baik? Kalian lupa, sejak burung itu ada, kampung malah tambah makmur. Warga saling pandang, sebagian ragu, sebagian tetap keras kepala. Kepala desa akhirnya mengambil keputusan. Sari dan ibunya tetap di sini. Tapi kalau ada fitnah lagi, kita harus cari bukti. Jangan hanya menuduh. Malam itu Sari pulang dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, ia bersyukur masih punya pelindung. Di sisi lain ia tahu fitnah belum akan benar-benar hilang dari hidupnya. Beberapa hari berlalu. Sari berusaha menjalani hidup seperti biasa. Walau setiap malam ia selalu bermimpi buruk tentang elang kecil yang menjerit minta tolong, tentang warga yang berubah jadi monster, tentang kampung yang terbakar amarah. Pada suatu pagi, suara gaduh membangunkan Sari dari tidur. Elang! Elang kembali! Ada elang besar di lapangan. Sari berlari keluar, bersama ibu dan puluhan warga yang berhamburan ke lapangan desa. Di sana, di tengah embun pagi, seekor elang raksasa bertengger di dahan pohon tertinggi. Tubuhnya lebih gagah. Bulu keemasannya berkilau diterpa cahaya mentari. Matanya menatap tajam ke arah Sari, seolah menyampaikan pesan yang tak terucapkan. Seluruh warga terpana. Bu Enok menjerit ketakutan. Beberapa anak menangis. Sebagian orang dewasa malah sujud syukur. Elang itu terbang melingkar 3 kali di atas kepala Sari, lalu menjatuhkan sehelai bulu keemasannya tepat di depan kaki gadis itu, sebelum akhirnya terbang tinggi menembus langit. Suasana hening. Sari memungut bulu tersebut, menatap langit, air mata bahagia bercampur haru membasahi pipinya. Ibunya memeluk Sari erat-erat. Lihat, nak, Allah tunjukkan, kebaikan tidak pernah sia-sia. Elang itu kembali hanya untukmu. Sejak hari itu, warga kampung tidak pernah lagi memfitnah Sari dan ibunya. Perlahan, luka-luka lama mulai sembuh. Dan kampung itu pun benar-benar berubah, menjadi tempat di mana siapapun, bahkan anak pemulung dan burung terluka, bisa menebar keajaiban. Tetapi, di ujung hari, Sari tahu kisah hidupnya masih panjang. Karena di setiap hati yang pernah luka, keajaiban akan selalu datang, asal masih ada cinta dan keberanian menjaga harapan. Mentari pagi menembus celah dinding bambu rumah Sari, membawa harapan tipis di udara yang sempat lama berat. Aroma tanah basah, campur asap tungku,
menandai hari baru di kampung yang akhirnya mulai belajar menata luka. Sari duduk di beranda, memandangi 2 bulu elang keemasan yang kini ia simpan di kotak kayu, warisan sunyi dari sahabat yang kini telah kembali ke langit. Sejak kedatangan elang raksasa beberapa hari lalu, kehidupan Sari dan ibunya perlahan berubah. Warga tidak lagi melirik tajam tiap kali mereka lewat. Anak-anak yang dulu mengejek, kini sering mampir ke rumah Sari untuk minta diajari membaca atau sekadar mendengar cerita tentang si burung elang. Ibunya bahkan mulai dipercaya membantu tetangga memasak untuk acara kampung. Sari sering diminta mengantarkan makanan ke rumah tetangga, dan tiap kali ia berjalan, beberapa ibu-ibu menepuk pundaknya ramah. "Sari, jangan lupa nanti ikut pengajian, ya. Makasih sudah bantu, Nak. Semoga rezekimu lancar." Namun di balik perubahan yang tampak di permukaan, hati Sari belum sepenuhnya tenang. Di setiap malam, ia masih sering bermimpi tentang fitnah yang dulu, tentang ketakutan kehilangan, tentang perasaan dikucilkan yang menorehkan luka di benaknya. Kadang ia bangun dengan napas terengah, matanya basah oleh air mata yang tak sempat tumpah. Ibunya menenangkan dengan usapan lembut. "Wajar, Nak. Luka lama itu susah hilang. Tapi lihat, sekarang kita sudah diberi banyak keajaiban. Allah tahu siapa yang sabar, siapa yang kuat. Teruslah jadi baik, meski dunia kadang belum sepenuhnya ramah." Suatu sore, Sari duduk sendirian di pinggir sungai, memandangi air yang mengalir bening di antara batu-batu kecil. Ia mengusap bulu elang di genggamannya, bertanya dalam hati, "Apa kabar kau di sana, elang kecilku? Semoga bahagia, semoga tak pernah lupa pada manusia yang dulu merawatmu dengan sisa kekuatan terakhir." Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari balik rumpun bambu. Pak Suman, lelaki tua bijaksana yang selalu membela Sari, datang membawa 2 batang tebu. Ia duduk di samping Sari, menawarkan sebatang tebu yang langsung digigit Sari dengan tawa kecil. "Enak ya, Pak? Sudah lama aku nggak makan manis begini." Pak Suman tersenyum. Manisnya hidup itu kadang baru terasa setelah pahitnya berakhir. "Nak, kamu sekarang sudah kuat. Aku bangga padamu." Sari menunduk. "Tapi kadang aku masih takut, Pak. Siapa tahu suatu hari fitnah itu datang lagi. Aku masih belum sepenuhnya tenang." Pak Suman mengangguk pelan. "Takut itu wajar. Tapi jangan biarkan takut menenggelamkanmu. Lihat kampung ini, semua orang mulai berubah karena keberanianmu merawat sesuatu yang dulu mereka benci. Kamu sudah jadi cahaya baru di kampung ini." Sari terdiam, meresapi kata-kata itu. Ia tahu, kadang luka lama memang tak hilang sekejap. Namun ia mulai percaya, keberanian kecil akan perlahan menumbuhkan harapan baru di hati orang-orang sekitar. Seminggu berlalu. Kabar tentang keajaiban Sari dan burung elang menyebar sampai ke kampung sebelah. Pada suatu siang, seorang lelaki muda berwajah asing mendatangi rumah Sari. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Rido, guru dari kota yang tertarik mendengar cerita tentang gadis pemulung dan burung elang emas. "Bolehkah saya mendengar kisahmu langsung, Sari?" tanya Pak Rido, matanya jernih penuh keingintahuan. Sari sedikit gugup, tapi akhirnya bercerita dari awal, tentang hari pertama menemukan elang di tumpukan sampah, tentang luka-luka yang harus ia rawat, tentang fitnah warga, dan tentang keajaiban-keajaiban kecil yang muncul setiap hari. Pak Rido mendengarkan dengan saksama. Setelah selesai, ia berkata, "Kisahmu sangat menginspirasi. Aku ingin menulis cerita ini untuk anak-anak di sekolah, supaya mereka tahu, kebaikan itu kadang butuh pengorbanan dan kesabaran luar biasa." Ibunya Sari ikut tersenyum bangga. "Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang mau percaya sama anak pemulung." Sari merasa dadanya lebih ringan. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia merasa kisah hidupnya benar-benar dihargai. Beberapa bulan berlalu. Sari dan ibunya hidup makin baik. Beberapa kali Sari melihat elang besar melayang di langit, seolah menandai bahwa persahabatan mereka belum benar-benar putus. Setiap kali itu terjadi, Sari mengangkat tangannya tinggi-tinggi, melambaikan bulu emas di genggamannya,
lalu membisikkan, "Terima kasih, telah ajarkan aku arti sabar dan berani." Kampung itu pun kini dikenal sebagai kampung keajaiban. Banyak orang dari luar datang untuk mendengar cerita Sari, untuk melihat sendiri jejak sayap elang yang pernah membawa harapan pada anak yatim pemulung dan ibunya yang tak pernah lelah berjuang. Dan Sari tahu, walau kisah luka dan fitnah tak pernah sepenuhnya lenyap, cahaya kecil dari keberanian dan kebaikan akan selalu tumbuh, selama masih ada orang-orang yang mau percaya dan peduli pada mereka yang paling lemah. Hujan turun deras membasahi kampung, membasuh tanah yang dulu pernah penuh caci dan fitnah. Sari duduk di ambang pintu rumahnya, menatap tirai air yang jatuh di halaman, membiarkan kenangan masa lalu mengalir bersama gemericik. Suara tawa anak-anak yang berteduh di bawah pohon mangga seolah jadi penawar luka. Dulu suara-suara itu hanya berisi ejekan, kini perlahan berubah jadi undangan bermain. Sejak kabar kisahnya ditulis oleh Pak Rido dan dibacakan di sekolah-sekolah, nama Sari makin sering disebut di antara warga dan para pendatang. Tiap kali ada orang luar mampir ke kampung, mereka selalu ingin bertemu gadis pemulung dan burung elang emas. Sari, yang dulu malu-malu menunduk setiap kali berpapasan dengan orang, kini perlahan belajar mengangkat kepala. Di beranda rumah, ia sering menerima tamu-tamu kecil, murid-murid yang penasaran dan ingin mendengar kisah nyata dari mulut Sari sendiri. Suatu pagi, Sari mengumpulkan anak-anak di halaman, duduk melingkar, dikelilingi bulu-bulu elang yang ia letakkan di tengah lingkaran. "Kalian tahu," bisik Sari pelan, "dulu aku hampir menyerah karena fitnah. Aku sering bertanya pada Allah, kenapa aku harus melalui semua ini? Tapi ternyata, Allah memberi jawaban lewat keajaiban yang datang dari hal-hal sederhana, dari seekor elang kecil yang terluka dan keberanian untuk tetap merawatnya." Seorang anak perempuan mengacungkan tangan. "Kak Sari, apa kakak tidak pernah takut?" Sari tersenyum. "Aku takut. Aku sering menangis dan ingin lari. Tapi aku lebih takut kalau aku berhenti peduli pada yang lemah." Ternyata, keberanian itu bukan berarti tidak takut, tapi memilih tetap berbuat baik meski hati gemetar. Anak-anak mengangguk. Di antara mereka, ada yang memeluk bulu elang, ada yang membisikkan harapan supaya suatu hari bisa bertemu burung keemasan itu sendiri. Suasana kampung perlahan benar-benar berubah. Ibu-ibu mulai rajin bergotong royong membersihkan selokan. Bapak-bapak lebih ramah pada pemulung dan pengemis yang datang ke desa. Kepala desa, yang dulu hanya menengahi fitnah, kini rutin mengajak Sari dan anak-anak lain berkeliling menanam pohon di pinggir sungai, supaya banjir tak lagi melanda. Setiap kali Sari berjalan membawa keranjang sampah, orang-orang menyapa, "Terima kasih, Sari. Berkatmu, kita semua belajar untuk tidak menilai dari rupa luar." Ibunya Sari kini dipercaya menjadi bendahara kelompok ibu-ibu kampung. Sesekali, jika ada hajatan, Sari diminta membantu menyiapkan makanan. Ia senang sekali, sebab kini rumahnya selalu penuh tawa dan harapan, bukan lagi sunyi dan kecemasan. Musim panen tiba. Sawah-sawah yang dulu hampir kering kini penuh padi menguning. Kepala desa dan para petani berterima kasih pada Sari, percaya bahwa keberanian dan ketulusan hati gadis itu membawa keberkahan bagi seluruh kampung. Suatu sore, di ujung senja, Sari duduk di bawah pohon besar di tepi sawah, menulis surat untuk dirinya sendiri. Ia menulis, "Sari, jangan lupa siapa dirimu. Kamu pernah sangat terluka, pernah dituduh, pernah hampir menyerah. Tapi kamu bertahan. Kamu percaya pada kebaikan, dan kebaikan itu kini tumbuh di sekelilingmu. Jika suatu hari kamu merasa takut atau sendiri lagi, ingat, kamu pernah membuktikan, satu kebaikan kecil bisa mengubah dunia." Ia melipat surat itu, menyelipkannya di kotak bulu elang, kenangan yang akan ia simpan selama hidup. Suatu malam, suara keras di langit membangunkan Sari dari tidur. Ia berlari keluar, diikuti ibunya. Di langit gelap, seekor elang emas raksasa terbang melingkar, sayapnya membentang, matanya menatap langsung ke bawah. Warga keluar rumah, menatap langit penuh haru. Elang itu menukik cepat, menurunkan sehelai bulu emas tepat di depan kaki Sari. Kali ini, semua warga bertepuk tangan, bersujud syukur,
dan tak ada lagi yang berani berbisik fitnah. Di antara kerumunan itu, Sari menatap elang yang kini terbang kembali ke langit. Ia tahu, keajaiban benar-benar telah singgah di kampungnya dan di hatinya. Sejak malam itu, tak ada lagi ketakutan di hati Sari. Ia telah membuktikan pada dunia, pada dirinya sendiri, bahwa luka bisa disembuhkan oleh keberanian, dan fitnah hanya bisa dikalahkan oleh kebaikan yang tak pernah menyerah. Kampung itu pun berubah, menjadi saksi bahwa di balik kegelapan, selalu ada cahaya, selama masih ada yang percaya dan merawat secuil harapan. Hujan rintik membasahi atap rumah Sari, membentuk irama lembut di malam sunyi. Sari menulis di pojok tikar, menyalin cerita harian tentang segala yang ia alami, kesedihan, kemarahan, harapan, dan keajaiban. Kertas-kertas lusuh itu kini menumpuk jadi buku kecil, saksi bisu perjalanan dari fitnah ke pengakuan. Hari-hari Sari kini dipenuhi dengan kegiatan baru. Ia bukan sekadar gadis pemulung, melainkan penggerak perubahan di kampungnya. Setiap sore, anak-anak kampung datang ke rumah, membawa buku-buku bacaan, meminta Sari mengajari mereka menulis, membaca, dan menceritakan kisah elang keemasan. Beberapa ibu-ibu mulai meniru kebiasaan Sari, mengumpulkan sisa makanan untuk diberikan pada binatang liar di sekitar desa. Mereka mulai percaya, kebaikan kecil yang dilakukan tanpa pamrih bisa menular, bisa membuat hidup lebih indah, walau tak langsung menghapus luka lama. Pada suatu hari pasar, Sari berjalan menyusuri deretan lapak yang ramai, membawa kantong plastik berisi sampah botol dan kertas bekas. Di sana, ia bertemu Bu Enok, wanita yang dulu paling lantang memfitnah dan membenci Sari. "Sari, tunggu," panggil Bu Enok. Suara beratnya kini lebih pelan dari biasanya. Sari berhenti, hatinya bergetar. Ia menoleh, menanti kalimat selanjutnya dengan napas sedikit tercekat. Bu Enok mendekat, menatap Sari lekat-lekat. "Maafkan aku, Nak. Aku dulu salah menilaimu. Aku takut. Aku dengki. Ternyata, kebaikanmu justru membawa berkah ke kampung ini." Sari diam. Air matanya hampir jatuh. Bu Enok menggenggam tangan Sari. "Mulai sekarang, kalau ada yang menuduh atau memfitnah, bilang saja, aku yang akan membelamu." Senyuman Sari pecah, kedua wanita itu saling berpelukan di tengah pasar, disaksikan warga yang terharu. Suara bisik-bisik dulu telah berubah jadi pujian dan rasa kagum. Semakin banyak warga mulai ikut menjaga kebersihan, membantu yang sakit, dan merawat binatang liar yang sebelumnya dianggap hama. Kepala desa membentuk kelompok peduli lingkungan, mengajak Sari sebagai ketua anak-anak muda kampung. Di hari Jumat, Sari diundang ke masjid untuk berbagi kisah di depan jamaah. Dengan suara pelan, Sari berkata, "Dulu aku pernah dibenci, disakiti, difitnah, tapi aku belajar. Tidak semua luka harus dibalas dengan luka. Kadang, memaafkan adalah keajaiban paling besar yang bisa kita berikan." Para jamaah meneteskan air mata. Beberapa anak laki-laki yang dulu suka mengejek kini mendekati Sari seusai pengajian. "Maafkan kami, Kak. Boleh besok kami ikut membantu cari sampah?" Sari mengangguk. Hatinya menghangat. Keikhlasan memang tak pernah sia-sia. Kejujuran dan ketulusan selalu punya jalan, meski harus menembus kabut kecurigaan dan fitnah paling pekat. Di puncak musim kemarau, ketika matahari terasa membakar dan air sumur menipis, kabar bahaya kembali muncul. Kebakaran hutan kecil terjadi di pinggir desa. Api menjilat ilalang, asap mulai mengarah ke rumah-rumah warga. Warga panik. Kepala desa memanggil semua pemuda, termasuk Sari dan anak-anak kampung. Tanpa ragu, Sari memimpin kelompok kecil membawa ember, kain basah, dan alat seadanya. Mereka memadamkan api bersama-sama. Elang emas kembali muncul di langit, melayang di atas kobaran, seolah mengawasi dan memberi semangat. "Lihat, elang itu datang lagi," teriak seorang warga. Api akhirnya padam. Tak ada rumah yang terbakar, dan warga selamat. Semua bersyukur, percaya, ada campur tangan Allah melalui keikhlasan dan kerjasama. Malam itu, Sari menulis lagi di buku kecilnya.
Semua bisa berubah. Luka bisa sembuh. Fitnah bisa berakhir. Asalkan kita mau memaafkan dan tetap menanam kebaikan. Elang kecilku, terima kasih telah mengajari aku menjadi manusia yang lebih utuh. Dan sekali lagi, di langit yang bersih, elang emas melintas, membentangkan sayapnya yang luas di atas kampung, membawa pesan damai yang menular dari satu hati ke hati yang lain. Malam itu, udara terasa sejuk setelah hujan deras. Sari dan ibunya duduk di beranda, menikmati aroma tanah basah yang menenangkan hati. Suara kodok di sawah dan gemercik air di selokan menemani keheningan mereka. Sari memandang langit penuh bintang, 2 bulu elang keemasan di genggamannya, kenangan yang tak pernah usang. Tiba-tiba, terdengar suara riuh dari arah lapangan kampung. Anak-anak berlarian sambil berteriak kegirangan. Elang! Elang kembali! Kak Sari, cepat ke lapangan! Sari melompat dari tikar, menggandeng tangan ibunya. Mereka berlari bersama puluhan warga menuju lapangan yang diterangi lampu minyak dan senter. Di sana, di tengah tanah berlumpur dan rerumputan yang baru tumbuh, seekor elang emas raksasa bertengger anggun di dahan pohon paling tinggi. Di bahunya, tampak seekor anak elang, lebih besar dan gagah dari terakhir kali Sari melihatnya. Suasana sunyi sejenak. Seluruh warga menatap takjub, sebagian meneteskan air mata. Elang induk mengepakkan sayap lebar, membentuk bayangan besar di atas kepala Sari dan semua yang hadir. Angin hangat bertiup, membawa bulu-bulu halus berwarna emas beterbangan di udara. Elang kecil turun perlahan, berjalan ke arah Sari. Matanya tajam, penuh kehangatan. Sari menahan napas, air matanya jatuh membasahi pipi. Ia berlutut, mengulurkan kedua tangannya. Kamu pulang, aku rindu. Elang kecil itu menyentuh wajah Sari dengan paruhnya, mengepakkan sayap pelan seperti memeluk tuannya. Keheningan berubah jadi isak haru. Ibu Sari memeluk anaknya, kepala desa dan seluruh warga bersujud syukur, tak henti mengucap syukur pada Allah. Elang induk mendekat, matanya menatap Sari seolah memberi restu. Tiba-tiba, elang kecil itu naik ke pundak Sari. Ia mengepakkan sayap, mengajak gadis itu berjalan mengelilingi lapangan, disambut tawa dan sorak-sorai anak-anak kampung. Semua orang kini percaya, keajaiban bukan sekadar dongeng. Sari, gadis pemulung yang dulu dibenci dan difitnah, kini menjadi simbol harapan dan ketulusan di kampungnya. Malam itu, setelah semua tenang, Sari duduk di samping ibunya di depan rumah. Elang kecil tidur di pangkuannya. Bulu emasnya memantulkan cahaya rembulan. Mak, aku janji, mulai hari ini aku tidak akan pernah takut menolong siapapun, manusia ataupun binatang. Aku percaya, kebaikan akan selalu kembali, entah dalam bentuk apa. Ibunya tersenyum, mengusap kepala Sari. Nak, kamu telah membuktikan, satu kebaikan kecil bisa mengubah dunia. Simpanlah janji itu, jadikan sayap untuk masa depanmu. Elang kecil mengepakkan sayap pelan, seolah mengiyakan ucapan ibunya. Di kejauhan, elang induk terbang melingkar di langit kampung, membawa cahaya damai yang perlahan menyebar ke seluruh pelosok desa. Di bawah cahaya bintang malam itu, Sari mengucap syukur pada Allah, mengenggam bulu keemasan di tangan. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Tantangan dan ujian pasti datang lagi. Namun, kini ia percaya, selama hati tetap tulus dan keberanian tak padam, keajaiban akan selalu datang, dengan cara yang tak pernah diduga. Esok pagi, mentari akan terbit, membawa cerita baru. Sari, elang kecil, dan seluruh kampung telah siap menyambutnya, dengan harapan dan cinta yang lebih besar dari luka manapun. Pagi itu, sinar mentari menembus kabut tipis, menari di atas sawah dan sungai yang dulu jadi saksi bisu air mata Sari. Kampung yang dulu penuh curiga kini hidup dalam damai. Setiap rumah membuka pintu dan hati. Di depan rumah bambunya, Sari berdiri memandangi langit. Di pundaknya, elang kecil yang telah tumbuh gagah duduk dengan anggun, matanya menatap jauh ke cakrawala, penuh janji akan masa depan. Hari ini, seluruh kampung berkumpul di lapangan untuk merayakan panen dan perdamaian.
Kepala desa berdiri di depan warga, memuji keberanian dan ketulusan Sari yang telah mengubah nasib kampung mereka. Sari, engkau bukan lagi sekadar gadis pemulung. Engkau teladan bagi kami semua, bahwa kebaikan, meski kecil dan sunyi, akan selalu menang di atas segala fitnah dan kebencian. Ibu Sari meneteskan air mata bahagia di samping putrinya, memeluk Sari erat-erat. Anak-anak desa berlari-lari di sekitar mereka, membawa bulu-bulu elang yang dikumpulkan sebagai kenang-kenangan akan keajaiban yang pernah hinggap di kampung mereka. Elang kecil naik ke kepala Sari, mengepakkan sayap dengan penuh semangat. Tiba-tiba, dari balik awan, elang induk kembali muncul, melayang rendah di atas lapangan, memanggil anaknya dengan suara nyaring penuh wibawa. Elang kecil menatap Sari, seolah minta izin. Sari mengangguk pelan, air matanya jatuh namun bibirnya tersenyum. Terbanglah, kau sudah kuat. Aku tak akan menahanmu lagi. Bawalah doa dan harapan kami bersama sayapmu. Elang kecil mengepakkan sayap, naik ke pundak induknya. Bersama, mereka melayang tinggi, menari di langit biru, meninggalkan jejak cahaya keemasan yang berpendar di atas kampung. Warga menatap langit dengan kagum, sebagian bersyukur, sebagian berdoa agar berkah dan keajaiban tak pernah pergi dari bumi mereka. Sari berdiri di tengah lapangan, menengadahkan tangan ke langit, menggenggam erat bulu keemasan yang tersisa. Aku berjanji, akan terus menanam kebaikan, sekecil apapun, sampai akhir hidupku, bisiknya. Ibunya memeluk Sari. Allah telah tunjukkan, setiap luka pasti ada obatnya, setiap fitnah pasti berujung pada kebenaran. Tugasmu kini adalah menjaga cahaya itu, supaya tidak padam di hatimu, dan hati siapapun di kampung ini. Hari demi hari berlalu. Sari tetap membantu ibunya, tetap mengajar anak-anak, tetap menolong siapapun yang membutuhkan. Ia tahu, hidup tak selalu mudah, tapi kini ia tidak lagi sendiri. Kampung yang dulu menolak, kini menjadi keluarga besar yang selalu mendukung. Dan di setiap senja, jika menatap langit, Sari selalu melihat dua elang keemasan melayang di awan, sahabat lamanya yang telah tumbuh bebas, membawa pesan tentang cinta, pengampunan, dan harapan. Kisah Sari pun menyebar ke banyak desa, menjadi inspirasi untuk tak menyerah pada luka, tak takut pada fitnah, dan berani mempercayai keajaiban, walau bermula dari hal kecil yang sering dianggap sepele. Di kampung kecil itu, di bawah langit Indonesia yang luas, keajaiban telah menetap. Sari dan elang keemasannya adalah buktinya. Selama hati masih ingin menolong, selama harapan tak pernah dipadamkan, tak ada luka yang tak bisa sembuh, tak ada kegelapan yang tak bisa diterangi cahaya kebaikan. Akhir.